Cerita dimulai di sebuah klan kuno bernama Klan Yao yang terkenal sebagai klan obat nomor satu di benua Douki ini. Dan cerita pun dimulai ketika ada dua orang pemuda berumur belasan tahun yang sedang berlatih di halaman tanaman luas yang indah. Dan dua orang pemuda itu adalah Yao Lao dengan kata lain Yao Chen, yaitu gurunya Xiaoyan, dan satu lagi temannya Yao Chen yang gendut. Yao Chen di sini sedang berlatih teknik api yang berbeda dari semua orang di klannya. Dengan kata lain, Yao Chen membuat teknik api buatannya sendiri, yaitu bernama teknik tiga penyatuan api ya. Teknik tiga penyatuan api. Setelah berusaha keras terus-menerus, akhirnya Yao Chen pun berhasil juga menciptakan teknik tiga penyatuan api ini, meskipun belum sempurna dan masih lemah. Teman gendutnya di sampingnya bertanya, "Yao Chen, kenapa kau tidak berlatih teknik api padang rumput terbakar milik klan ini seperti yang dilatih semua orang di klan? Dan malah terus berlatih teknik api tiga penyatuan apimu ini yang begitu sulit dan rumit?" Yao Chen menjawab, "Teknik api padang rumput memang kuat, dan bahkan jika melatihnya termasuk cepat untuk meningkatkan kekuatan. Tapi, menurutku teknik api padang rumput ini tidak memiliki pondasi yang cukup kuat, sedangkan aku yakin teknik api tiga penyatuan apiku ini memiliki pondasi yang kuat, bahkan jika sudah sempurna bisa menciptakan energi ledakan yang sangat mengerikan." Teman gendutnya bertanya lagi, "Yao Chen, jadi maksudmu kamu akan menyerah untuk melatih teknik api padang rumput terbakar ini?" Yao Chen menjawab, "Bukannya aku tidak mau melatihnya. Hanya saja menurutku, aku yakin teknik apiku akan sangat luar biasa jika sudah sempurna. Dan juga keluargaku hanyalah keluarga cabang kecil di klan Yao ini, sehingga tidak memiliki jumlah tanaman obat merah yang cukup untuk melatih teknik api padang rumput terbakar ini." Teman gendutnya bertanya lagi, "Yao Chen, kalau tidak salah, ayahmu Yao Huo dulunya seorang ahli obat kan? Tapi kenapa sekarang malah menjadi seorang penjaga?" Yao Chen sambil menghela napas menjawab, "Ayahku dulunya memang seorang ahli obat, tapi karena ada beberapa alasan tertentu, sekarang ayahku memutuskan menjadi seorang penjaga. Tapi yang jelas, aku Yao Chen sebagai murid ahli obat akan berusaha menuju puncak dan mengembalikan kejayaan posisi keluargaku di klan Yao ini." Di sisi lain ada keributan yang sedang terjadi mengarah ke tempat latihannya Yao Chen dan temannya itu ya. Dan ternyata keributan itu adalah kepulangan dari para penjaga klan Yao ini sehabis melakukan misi. Tidak disangka, di sana beberapa penjaga sedang membawa seseorang yang sedang terluka sangat parah dengan kedua matanya yang hilang. Waduh, waduh. Dan ternyata itu adalah ayahnya Yao Chen yang sedang terluka parah, yaitu Yao Huo. Yao Chen pun segera bergegas ke sana untuk melihat ayahnya di sana. Dengan rasa panik dan menangis meneteskan air mata sembari terus memanggil ayahnya sambil menangis dan berjalan pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Yao King ibunya Yao Chen langsung kaget dan menangis bergelimang air mata tiada henti memanggil Yao Huo terus menerus dan berkata, "Apa yang sudah terjadi kepada suamiku?" Kemudian salah satu seorang penjaga yang melaksanakan misi bersama Yao Huo itu berkata, "Kita diserang oleh orang-orang misterius yang ditutupi mantel hitam. Dia menggunakan teknik roh tua dan serangan ketiga roh jahat yang masing-masing bergerak untuk mengubah penglihatan dan pendengarannya." Yao Chen berucap, "Lalu apa mata ayahku dicongkel oleh orang-orang misterius itu juga?" Penjaga itu menjawab, "Tidak. Pada saat ayahmu melawannya, matanya dicongkel oleh seekor burung raptor." Yao Chen pun berkata sambil menangis dengan penuh amarah, "Aku pasti akan balas dendam menemukan orang-orang misterius itu, dan aku akan merobek para bajingan itu sampai 1000 keping." Tidak lama kemudian akhirnya datang juga tabib yang ditunggu-tunggu ya. Tabib itu pun langsung bergegas memeriksa luka Yao Huo dan berkata, "Maafkan aku, lukanya ini terlalu parah. Organ vitalnya sudah hancur total. Aku tidak sanggup untuk mengobatinya. Dia masih bisa bertahan hidup juga, sudah termasuk keberuntungan." Yao King, ibunya Yao Chen sambil menangis langsung berucap, "Aku mohon, apapun yang terjadi, selamatkanlah suamiku." Tabib itu menjawab, "Ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan menggunakan salah satu dari 7 pil terbaik. Dan pil itu adalah pil kebangkitan."
Serentak semua orang terkejut mendengar nama pil kebangkitan itu karena pil tersebut merupakan rajanya pil terbaik dari 7 pil legendaris lainnya. Bahkan klan Yao pun menganggap pil kebangkitan sebagai salah satu harta karun klan yang paling berharga gitu ya. Setelah mendengar penjelasan dari tabib itu, semua orang dan Yao King, ibunya Yao Chen, menjadi sangat putus asa. Tapi Yao Chen dengan kuatnya berkata, "Aku tidak percaya tidak ada cara lain. Aku mohon, pasti ada cara lain untuk menyelamatkan ayahku. Tidak peduli akan kulakukan apapun itu." Tabib itu berkata, "Kalian temukanlah 3 ramuan obat langka ini, yaitu 7 jamur ajaib, rumput Yan Chen Gao, dan rumput langit berbintang ya. Intinya 3 obat langka lah ya. Dengan 3 ramuan obat langka ini, aku bisa membuat pil untuk menyelamatkan ayahmu sementara ini." Setelah mendengar perkataan tabib itu, Yao Chen dan Yao King ibunya beserta semua penjaga di sana berpencar untuk mengunjungi setiap rumah orang elit di klan Yao ini ya, dan meminta bantuan untuk meminta 3 ramuan obat tadi ya. Sebelum mencari 3 ramuan obat itu, Yao Chen dan Yao King beserta seorang penjaga teman ayahnya berangkat dulu ke kediaman pemimpin klan untuk meminta bantuan pil kebangkitan ya. Tapi sayangnya ketika mereka tiba di sana, mereka malah diremehkan dan bahkan diabaikan oleh kediaman pemimpin klan Yao ini ya, dan malah mendapatkan hinaan. Kemudian Yao King ibunya berkata, "Yao Chen, sebaiknya kita mencari 3 ramuan obat itu dulu untuk menyelamatkan nyawa ayahmu sementara ini. Ibu yakin setelah ini pasti ada cara lain." Yao Chen menjawab, "Tapi ibu, 3 ramuan obat itu cukup langka. Jika kita pergi keluar hutan mencarinya, maka tidak akan sempat untuk menyelamatkan ayah." Yao King ibunya menjawab, "Kita pergi ke rumah keluarga elit di klan Yao ini ya, ke keluarga elit itu ya. Mereka pasti memiliki 3 ramuan obat ini. Ibu yakin pasti ada yang mau membantu kita." Setelah itu, Yao Chen dan ibunya mereka berdua pergi mengunjungi ke setiap rumah keluarga elit di klan Yao ini. Rumah demi rumah dikunjungi mereka, tapi tidak ada satupun yang mau membantu mereka. Ketika sampai di rumah berikutnya, mereka pun malah diabaikan lagi dan lagi ya. Bahkan ada seorang bajingan yang malah memanfaatkan kesempitan di dalam kesempitan untuk menggoda Yao King, ibunya Yao Chen yang cantik ini ya. Waduh, waduh. Yao Chen dengan sangat marahnya ingin menghajar bajingan ini, tapi hanya bisa menahan dulu amarahnya ini dan berkata, "Ibu, ayo lanjut pergi ke rumah berikutnya." Setelah berjam-jam mengunjungi puluhan rumah sambil berlarian terus-menerus dengan cuaca gelap yang mau hujan deras, akhirnya tiba juga Yao Chen dan Yao King ibunya di rumah keluarga elit yang terakhir. Ibunya berkata, "Yao Chen, dengarkan ibu. Ini adalah keluarga terakhir yang memiliki 3 ramuan tumbuhan obat itu. Ini adalah harapan terakhir kita. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa menahan diri." Yao Chen pun menjawab, "Baik ibu." Setelah mengetuk pintu rumah ini, keluarlah 2 orang laki-laki. Tidak disangka orang itu teman sekelasnya Yao Chen dan kakaknya bernama Yao Feng gitu ya. Yao Feng berkata, "Ada urusan apa kalian ke sini?" Yao King sambil menahan nangis berkata, "Saya mohon dengan rendah hati untuk meminta 3 ramuan obat ini untuk menyelamatkan suami saya." Yao Feng menjawab, "3 ramuan obat ini cukup langka. Tentu saja kami punya 3 ramuan obat ini. Karena Yao Chen adalah teman sekelas adikku, aku bisa saja membantu untuk meminjamkan 3 ramuan tumbuhan obat ini." Yao King dengan perasaan senang dan bahagianya menjawab, "Aku mohon berikan 3 ramuan obat ini. Kami pasti akan menggantinya secepatnya." Tiba-tiba Yao King berkata tidak masuk akal di hadapan Yao Chen sambil berkata, "Sepertinya sepatu baruku sedikit kotor. Apakah aku harus membersihkannya dulu untuk mengambil 3 ramuan obat itu?" Yao King pun mengerti dan langsung merobek sedikit kain bajunya untuk mengelap sepatu Yao Peng. Tapi tiba-tiba Yao Chen langsung mengambil kain itu dari Yao King dan berkata, "Biar aku saja ibu." Yao Chen pun membungkuk untuk membersihkan sepatu Yao Peng. Ketika hendak ingin membersihkannya, tiba-tiba Yao Peng menginjak kepala Yao Chen dan berucap, "Kamu jangan membersihkan sepatuku. Dimanapun juga kamu adalah teman sekelas adikku. Aku bisa mengelap sepatuku sendiri." Waduh, waduh. Yao Chen yang masih bisa menahan rasa benci dan amarahnya itu berkata, "Kalau begitu, apakah sekarang kamu bisa memberikan 3 ramuan obat itu?" Yao Peng menjawab, "Hahaha,
Maaf, aku lupa, aku harus meminta izin dulu kepada kakak tertuaku. Tapi sayangnya kakak tertuaku sedang tidak ada di rumah, jadi aku tidak bisa memberikan 3 ramuan obat itu. Waduh. Yao Chen pun dengan sangat geramnya menghentakkan giginya dengan penuh amarah dan langsung berdiri menerjang ke arah bajingan Yao Peng itu untuk memukulnya. Tapi tiba-tiba bawahan Yao Peng langsung menerjang memukul Yao Chen. Dan buah, Yao Chen pun dipukul ya. Tapi Yao King ibunya melindungi Yao Chen dengan punggungnya. Saking kerasnya pukulan tongkat itu membuat Yao King sampai muntah darah. Yao Chen pun dengan aura membunuh dipenuhi amarah langsung menyerang balik penjaga itu. Tapi karena Yao Chen masih lemah, dia pun kalah dan dipukuli habis-habisan oleh penjaga itu ya. Setelah itu Yao Chen dan Yao King ibunya pun pulang berjalan ke rumah sembari hujan deras membasahi mereka dengan membawa keputusasaan dipenuhi dengan luka fisik maupun batin. Yao Chen pun membantu Yao King berjalan dan berucap, "Ibu, ibu." Yao King pun berkata, "Yao Chen, kita akan mengingat peristiwa mengerikan hari ini. Hanya karena kau bukan..." Yao King pun berkata, "Yao Chen, kita akan mengingat peristiwa mengerikan hari ini. Hanya karena kau bukan siapa-siapa, kau bahkan tidak memiliki hak untuk memohon seperti seekor anjing. Kelangsungan hidup ayahmu dicuri oleh pencuri dan juga oleh anggota klan yang tidak berperasaan dan dingin ini. Kau lebih baik ingat hari ini dengan jelas." Yao Chen yang dipenuhi dengan dendam dan amarah sampai menghentakkan giginya menjawab, "Ibu, aku tahu semua yang terjadi hari ini. Aku akan memastikan suatu hari nanti mereka akan membayar kembali 100 kali lipat."